perkenalkan nama saya Hendrikus Aponaris Kejam dengan NPM 41220222 dari kelas E semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengaplikasikan pupuk organik, proses pembuatan mikroorganisme atau mol menggunakan air beras, dan proses pembuatan biochar dari sekam padi, dan proses pembuatan untuk bogasi biochar. Jadi selamat menonton videonya teman-teman. Baik, yang pertama tentang pengenalan lahan kering dan pengertian manajemen lahan kering. Lahan kering adalah area yang memiliki curah hujan rendah dan kondisi tanah yang minim kelembapan. Meskipun menantang, lahan kering dapat dimanfaatkan secara produktif dengan pengelolaan yang tepat. Manajemen lahan kering adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan organisasi manusia, keuangan, visi, dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yang berikut metode pengelolaan pertanian lahan kering. Pertama, ada konservasi air. Penggunaan sistem irigasi tetes dan pemanen air hujan dapat meningkatkan ketersediaan air. Yang kedua, peningkatan kesuburan tanah. Pemberian pupuk organik dan pengelolaan tanah yang tepat dapat memperbaiki struktur tanah. Dan yang ketiga adalah pemilihan tanaman adaptif. Budidaya tanaman yang tahan kekeringan dan membutuhkan sedikit air dapat meningkatkan produktivitas lahan. Yang berikut ada tantangan dan permasalahan yang ada di lahan kering. Yang pertama ada curah hujan yang rendah. Minimnya air menyulitkan pertumbuhan tanaman dan ketersediaan sumber daya. Dan yang kedua ada kesuburan tanah yang rendah. Tanah yang miskin nutrisi membutuhkan perawatan ekstra untuk dapat produktif. Dan yang ketiga, erosi tanah. Angin dan aliran air dapat menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur. Yang berikut, aplikasi pupuk organik. Ciri pupuk organik yang sudah matang, berwarna gelap, berbau tanah dan remah. Kandungan unsur hara mengandung berbagai macam unsur hara, makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan mikroorganisme kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Dan untuk cara aplikasi, diaplikasikan langsung ke dalam tanah untuk dapat meningkatkan kesuburan tanah. Aplikasi pupuk organik dengan cara aplikasi, langkah yang pertama yaitu gali lubang di samping tanaman sesuai dengan lebar tajuk tanaman. Ukuran lubang sesuaikan dengan panjang kali lebar kali dalam, yaitu 40 cm dikali 40 cm dikali 40 cm. Satu tanaman hanya boleh 2 orang atau 2 lubang untuk satu aplikasi pupuk. Pada selanjutnya teman-teman mungkin bisa lihat pada gambar di sebelah. Ada pula alat-alat yang digunakan seperti linggis digunakan untuk menggali lubang, sekop untuk mengeluarkan atau memasukkan tanah kembali, dan kita bisa menggali sesuai dengan ukuran. Cara aplikasi, setelah lubang digali, sesuaikan ukuran, kemudian kita siapkan bahan untuk diisi kembali ke dalam lubang. Yang berikut, isi pupuk organik yang telah jadi ke dalam lubang, kemudian tutupi kembali lubang menggunakan rumput dan sisa tanah. Yang berikut, pembuatan mikroorganisme lokal atau mol dengan air beras. Pengertian dan peran mol. Mikroorganisme lokal atau mol merupakan produk yang dihasilkan dari fermentasi atau substrat atau bahan tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami yang mengandung karbohidrat atau gula, protein, mineral, dan vitamin. Peran mol sendiri adalah untuk menggradasikan bahan-bahan seperti bahan organik untuk diproses menjadi kompos atau pupuk organik, biourin atau pupuk cair. Alat-alat yang harus disiapkan yaitu berupa baskom, ember plastik dan botol, air minum, bahan berupa air beras sebanyak 2 liter, gula merah 1/2 kg, dan air kelapa 2 liter. Proses pembuatan mol, langkah-langkahnya. Yang pertama, tuangkan air beras, air kelapa muda, dan gula merah atau gula pasir ke dalam wadah plastik atau ember. Yang kedua, aduk rata hingga semua bahan tercampur sempurna. Tutup wadah dengan rapat, namun sisakan sedikit ruang agar udara dapat masuk. Yang berikut, letakkan wadah di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang berikut, biarkan wadah selama 7-10 hari untuk proses fermentasi. Selama proses fermentasi, wadah sesekali dibuka. Mol yang sudah jadi berwarna coklat kehitaman dan beraroma asam segar seperti tuak atau air aren.
terdapat buih-buih halus di permukaan mol, dan mol yang sudah jadi siap digunakan untuk tanaman. Yang berikut proses pembuatan biochar atau sekam padi. Alat dan bahan: sekam padi secukupnya sesuai kebutuhan. Alat corong berlubang. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Yang berikut biochar sekam padi. Pengertian biochar sekam padi merupakan produk pirolosis yang dihasilkan dari proses pembakaran dari suatu bahan baku tertentu dengan suhu 300 sampai 600 derajat Celcius dengan suplai oksigen terbatas dan atau tanpa oksigen sama sekali. Yang berikut ada pula langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan sekam padi. Kumpulkan sekam padi yang kering dan pastikan bebas dari kotoran atau bahan lain yang mudah terbakar. Yang kedua, siapkan cerobong. Letakkan cerobong di atas tanah yang datar dan stabil dan nyalakan api. Nyalakan api dalam cerobong menggunakan arang atau kayu bakar. Biarkan api menyala hingga menghasilkan bara yang panas. Yang keempat, masukkan sekam padi. Tuangkan sekam padi secara perlahan ke bagian luar cerobong yang berisi bara api secara melingkar. Dan yang kelima, pantau proses pembakaran secara berkala sambil dibalik secara perlahan. Asap yang keluar dari cerobong berwarna putih menandakan proses pembakaran berjalan dengan baik. Yang keenam, proses pendinginan. Pisahkan biochar yang sudah berubah berwarna atau menghitam dari cerobong, lalu percik menggunakan air hingga benar-benar dingin. Lalu isi biochar tersebut ke dalam wadah atau karung. Yang ketujuh, biochar siap digunakan sebagai pupuk organik. Ada pula pembuatan bokasi biochar sekam padi. Pengertian bokasi sendiri merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dibuat dengan teknologi EM atau efektif mikroorganisme, atau yang lebih dikenal dengan nama pasar EM4. Alat-alat dan bahan: ada sekop, biochar padi, ember berisi larutan mol, dedaunan yang sudah dicincang, kotoran ternak, dan darah padi. Langkah-langkah pembuatan bokasi biochar: siapkan terlebih dahulu biochar sekam padi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 2:1:1. Siapkan dedak, larutan gula atau molase masing-masing 1-5% dari total bahan pada poin 1. Siapkan bahan campuran biochar, kotoran ternak dan hijauan sampai cukup basah. Tandanya ketika digumpalkan tidak cepat terbongkar. Misalkan total bahan poin 1 yang disiapkan adalah 100 kg sampai 150 kg, maka larutan gula 1 kg atau 1 liter molase dan EM 3-5 tutup botol dalam 5-10 liter air bersih. Lalu siramkan pada seluruh bahan sambil dicampur atau dibolak-balik sehingga seluruh bagian dapat tersirami dengan larutan tersebut. Tumpuk dan ratakan bahan yang telah disirami larutan EM4 dan gula dengan tinggi tumpukan tidak lebih dari 40 cm. Luasnya tergantung volume dan bahan yang ada. Yang berikut, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan tumpukan seluruh bahan bokasi. Tutup dengan karung atau terpal. Tambahkan penutup lain seperti hijauan atau karung agar bahan tidak terkena sinar matahari. Setiap 6-7 hari sekali buka penutupnya dan balik atau campur bahan bokasi lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah terdekomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi, atau seluruh bahan sudah berwujud seperti tanah subur berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi antara 1-2 minggu. Pada gambar teman-teman bisa lihat ini sudah menjadi hasil bokasi. Dan pada proses terakhir, aplikasi organik yang telah dibuat. Langkah-langkah: siapkan anakan pohon pada polybag. Yang berikut, gali lubang sesuai ukuran, masukkan tanaman ke dalam lubang dan tambahkan pupuk organik yang telah dibuat ke tanaman, lalu tutupi dengan tanah sisa hasil gali. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sana. Jadi baik, sekian hasil pemaparan materi. Saya akan sedikit memberikan kesimpulan dan saran mengenai manajemen lahan kering, dan ada beberapa tips untuk kita bisa menggunakan pupuk kompos yang sudah jadi. Jadi baik, untuk kesimpulan yang pertama, manajemen lahan kering adalah yang paling penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan produktivitas lahan. Terdapat beberapa tantangan dalam pengolahan lahan kering seperti keterbatasan air, kesuburan tanah yang rendah, erosi tanah, hama, dan penyakit tanaman. Baik, sedikit saran dari saya. Yang pertama, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada petani lahan kering dalam bentuk pelatihan, pendanaan, dan akses ke teknologi.
Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan teknik-teknik pengolahan lahan kering yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan lahan kering yang baik. Dan yang berikut, yang terakhir, sedikit tips. Tips yang pertama, gunakan pupuk kompos yang sudah matang. Aplikasikan pupuk kompos secara merata di sekitaran tanaman. Jangan aplikasikan pupuk kompos secara berlebihan. Ingat, jangan secara berlebihan, teman-teman. Dan yang terakhir, kombinasikan pupuk kompos dengan pupuk kimia yang secukupnya. Jadi baik, sekian hasil pemaparan atau pembuatan video dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Proses yang tidak mudah akan menghasilkan sesuatu yang